What's up guys, welcome back kembali lagi di channel gue ya. Apa kabar kalian semua? Di episode kali ini gue akan ngebahas suatu motor yang ini mungkin salah satu motor ini recommended banget untuk kalian bagi yang pemula ingin main motor trail ya. Dan gue nggak sendirian di sini, gue ditemani oleh sahabat-sahabat gue. Ada Raihan, ada Rian nih, owner dari motor yang pengen gue review. Let's check this out. Kalau untuk kalian sendiri ya, kalau ngelihat motor trail pasti image-nya langsung ke KLX, ke CRF, ke WR ya kan yang baru. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada satu motor yang bener-bener recommended banget, salah satunya itu adalah ini. Dan gue akan review ini tidak sendirian, yaitu ditemenin sama sahabat gue sekaligus owner dari motor ini, Rian. Oke brother, pertama kita jelasin dulu apa ini motor apa nih ya. Ya, gue mungkin jelasnya secara awam aja ya, karena gue juga belum pro banget sama yang namanya dunia motor, masih newbie lah dibilangnya. Tapi menurut pengetahuan gue, jadi ini tuh VR itu merupakan produk lokal dari Indonesia sendiri. Ya kita kan bangga lah sama karya anak bangsa. Pasti bangga banget. Nah ini asalnya itu bener-bener dari Semarang langsung, pabriknya ada di Semarang, di mungkin lokasi di Pati. Gue juga kurang ingat lokasi tepatnya di mana. Semua partnya itu, yang part seperti knalpot, ban atau lain-lain itu pure dari Indonesia. Pure dari Indonesia teman-teman. Namun karena di Indonesia itu belum, saya juga kurang tahu bagaimana, tapi dari mesinnya VR ini sendiri ini dari Cina, dari produsen merek Zhongsheng, motor Cina. Jadi Indonesia itu mengambil jadi kayak pabrik dari VR itu ngambil mesin dari merek Zhongsheng untuk dipasang di motor ini, motor dari VR ini. Semua motor VR yang trail itu pakai kebanyakan mesinnya dari Zhongsheng. Oke, kalau kita untuk ngebahas desain ya, teman-teman bisa lihat ya. Desainnya tuh sangar banget. Kalau misalnya di compare dengan mungkin KLX 150 ya, nggak sekeker ini ya, Ian ya. Kalau ini kalian bisa lihat ya. Dan juga bedanya nih kalau misalkan dari pabrikan motor trail lain kayak misalkan KLX atau yang rival dari CRF, itu dia dari bannya juga udah kelihatan bahwa kalau yang mereka itu kan pakai dual purpose ya. Jangan kalau itu kembangannya lebih mekar gitu, emang kayak lebih ke enduro gitu, lebih ke motocross, lebih ke enduro gitu, kembangannya mekar gitu. Kalau boleh tahu ini yang varian berapa cc-an? Yang varian apa? Jadi kalau di VR itu banyak banget seri-seri dari VR Crossex itu sendiri, mulai dari 110, 150, 150-nya pun banyak, kayak ada yang 150 biasa, terus ada yang SS special frame yang mesin judul. Terus untuk 200-nya itu ada juga yang 200 GT sama yang ini 200 ES. Nah kebetulan yang ES ya. Iya betul, yang edisi spesial. Terus ada juga yang 250, nah itu lebih banyak lagi variannya. Nah, jadi kalaupun kalian nggak usah khawatir kayak misalkan gue pengen motor trail tapi yang kapasitasnya nggak terlalu gede gitu. Kalau ini kan termasuknya udah golongan 200 ya, udah yang tengah-tengah lah ya, nggak terlalu ini banget, tapi nggak terlalu ini banget, nggak terlalu ke bawah banget. Nah kalau misalkan kalian pengen cari yang kelas 150 atau yang 100 cc itu kan di VR juga banyak. Juga ada yang 110 yang tadi Rian udah bilangin, yang 150, jadi sekut lah pokoknya lah. Nah kalau boleh tahu nih Yan, lu udah modif apa aja di motor ini? Nah dikit sih, gue kan kebanyakan ini motor emang gak dipakai buat di jalan raya, jadi kayak cuman buat motor hobi doang, sekedar hobi. Makanya ya mohon maaf mungkin nggak baik untuk ditiru, jadi gue banyak melepas part yang ada di motornya. Yang standarnya tadinya ini ada spakbor. Ini spakbor udah gue lepas, terus justru itu yang bikin keker ya men. Terus footstep belakang pun ini tadi ada, jadi kalau misalnya lu mau boncengin orang, ini ada behel footstep di sebelah sini, terus disambungin ke sini, ini ada, cuman gue lepas untuk mengurangi beban, mengurangi bobot dari motor itu sendiri. Terus seperti ini spion tadinya ada, namun gue lepas biar kalau misalnya gue main weight reduction aja, jatuh-jatuhan atau apa gitu, jadi mengantisipasi aja biar gak patah, mending gue lepas kalian. Tapi kalau buat jalan raya emang ini gak bagus sih, maksudnya kayak melanggar peraturan, jadi jangan kan untuk gitu. hobi yang kayak buat jarak deket-deket aja masih Betul, oke lah ya. iya. Oh ini samain tambahan nih, handguard ini ya, udah dari sononya standar. Oh serius? Iya, standarnya Wah udah dapat guys, udah dapat handguardnya loh guys. Kalau misalkan mungkin di pabrikan lain kalian masih kayak beli aksesoris aftermarketnya dari pabrikan tersebut kan. Betul. Tapi kalau untuk VR kalian udah dapat sama handguardnya sekali. Handguard, engine guard. Oh ini yang gua ini banget.
amazed banget lah ya. Ini tuh dia udah upside down ya Yan ya? Udah upside down, depan Bisa dicek belakang. guys tuh. Upside down, bukan kaleng-kaleng. Iya. Shock belakangnya itu udah shock belakang yang Proling, Unitrack. Mohon maaf salah, Unitrack. Jadi depan belakang itu bisa diatur keempukan dan Bisa di ribonya. adjustable ya? Iya, adjustable bener-bener. Jadi adjustable lu bisa mau ribonya lebih cepat, ribonya lebih lama. Jadi keras atau empuknya itu bisa diatur yang shock depan dan shock belakang. Tergantung keperluan lu aja. Kayak gini guys. Gokil juga nih, ini juga udah pakai speedometer digital ya Yan ya? Speedometer sudah digital, saklar udah ada engine kill switch-nya. Yang switch-nya bener banget ini. Cuk, knalpot standarnya pun ini udah knalpot racing. Nah ini yang Bisa gue dilihat. suka guys. Ya mungkin tadi di awal video ya kalian udah denger ya suaranya ya. Ini tuh pakai knalpot standar gitu. Ya betul. Pure bener-bener standar. Standarnya suaranya udah, waduh, eargasm banget sih kalau menurut gue ya. Itu eargasm banget. Gue suka banget sama suara dari knalpot standar ini gitu. Betul. Parah. Oh iya, kalau nggak salah lagi tuh gue sempat lihat ini warnanya putih ya lagi tuh ya. Iya. Yang lu kirimin ke gue fotonya. Iya. Nah ini ditambahin guys. Dekal. Dekal. Hitam karena emang Hitam. dasarnya gue suka warna-warna polos aja sih. Jadi gue kasih aja warna hitam polos, tapi yang ininya gue biarin tetap putih, aksen putih. Jadi biar ada aksen kesan-kesan hitam Hitam putih, putihnya. mantap. Biar gak terlalu boring lah gitu. Oh ya kalau ukuran velg nih, depan berapa, belakang berapa incis ya? Kalau ukuran velgnya itu kita di VR itu standar kayak sebagaimana selayaknya motor trail. Jadi ukuran depannya itu velgnya 21 inch dan yang belakang itu 18 inch. Jadi untuk akselerasinya tuh jadi dapat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya lo dalam tanjakan berbatu itu masih dapat karena velg depannya lebih lebar dari yang belakang. Terus apalagi ya? Terus untuk aksesorisnya sih sebenarnya udah dapatnya banyak sih, kayak ini udah handguard yang tadi udah dibahas, terus ada engine guard. Engine Guardnya guard ada di sini. Terus ini ada cover disc brake di belakang. Cover disc brake di belakang. Terus udah ada ini stabilizer rantai ada di sini. Lu gak perlu Lengkap nambah-nambahin banget ya, lagi. Yan, ya? Iya. Parah sih. Stabilizer rantai, terus apa lagi ya? Oh ya sama karbu lu udah lo tak-atik belum atau lu udah ganti karbu? Udah sih, jadi karbunya itu standarnya itu dari sana langsung dari Cina, merek Cina, gue lupa namanya. Ukuran berapa? Karbu tipe yang P28. Terus akhirnya gue ganti aja sih karbu yang punya BRT yang P28. Gokil guys BRT. Oh iya dan satu lagi ya kalau misalkan kalian beli motor ini tuh yang paling oke banget tuh kalian dapat helm full face yang keren ini. Dan ini tuh KYT guys. Jadi oke banget lah pokoknya sakit Iya, banget. dalam paket penjualannya lu udah Nah, dapat. coba kasih tau ya. Nih. Selain Jadi, ini apa aja? dalam paket penjualannya itu lu udah dapat helm. Biasanya ya gue gak mau membandingkan antara kompetitor lain, tapi mungkin Keren yang banget, paling men. gue tertarik banget pas saat lu beli ini dalam paket penjualan lu udah dapat helm Full face. full face. Dan pada saat itu lu nggak expect dapat helm ya? betul. dan Dan dia gak nggak, expect dapat helm dan ternyata helm dapat full face udah gitu. mereknya Ditambah sama KYT. iya. Sama apa lagi yang lu dapat? Waktu itu gue dapet ya mungkin Helm jaket sama jaket. biasa. Ya normal Gokil lah. ya? Iya. Terus Ini yang gue suka banget sih Pak. iya, Helmnya. dalam paket penjualan dapat ini. Yang udah senada banget sama warna motornya waktu itu. Ya, bener. Terus apalagi ya? Mungkin dari yang perbedaan yang sangat mencolok daripada kompetitor-kompetitor lain bisa dilihat dari swing armnya. Ini swing armnya itu udah bener-bener keras banget dan banyak aluminium tuh. Bisa dilihat. Ini standar nih ya, belum Iya, bukan standar, gak pernah diganti. Dan rangkanya juga udah Delta Box sih, yang seri ES ini. Tapi kalau yang di seri GT belum, dia masih rangka yang mirip-mirip sama kayak CRF mungkin, saya lupa. Dan kalau misalkan ini tuh kita ngobrolin harga ya, dari harga yang 200 GT sama yang 200 IS tuh cukup beda jauh ya? Ya Gapnya ya? lumayan ya, lumayan. Karena fitur yang didapat pun juga mumpuni banget gitu loh. Iya. Sangat inilah, sebut Iya. lah. Cuman kalau sekarang untuk yang VR seri 200 IS ini Nah. udah gak diproduksi lagi. Jadi tahun terakhir diproduksi itu tahun 2019. Nah kebetulan yang punya lu 2019 Betul, ya? produksi 2019 produksi terakhir guys. Iya, jadi kalau misal lu ingin berminat beli yang 200 cc ini, lu bisa beli yang modelnya 200 GT. Itu gak beda jauh sama yang ini, cuman beda rangka doang. Tapi mesinnya dan dalam-dalamannya itu mirip sama.
Oh iya, kalau misalkan ada yang ini nih orang-orang yang mungkin kalian ya dari para penonton yang masih ragu untuk membeli motor ini, apakah spare partnya susah atau perawatannya susah atau gimana nih yang? Coba jelasin yang temennya. Apakah ada substitusinya yang gampang gitu, part-partnya yang bisa disubstitusi? Ya, ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas. Jadi kebanyakan orang-orang itu melihat ya sepeda motor VR itu notabene itu kan produk lokal. Jadi mungkin orang berpikir kayak spare partnya susah dicari, terus habis itu tidak bisa disubstitusi, atau mungkin orang melihatnya itu kayak kurang awet, bukan Ya, itu kan produk lokal. benar. Pasti begitu. Image orang tuh, stigma orang-orang tuh seperti itu gitu. Terhadap produk lokal, padahal kita kan harus support produk lokal Indonesia ya nggak? Betul. Tapi pada kenyataannya dari spare part ini sendiri, dari mesinnya aja itu benar-benar kayak mengadaptasi dari mesin-mesin motor-motor seperti GL Series, Tiger, ataupun motor-motor Mega Pro. Jadi untuk substitusi spare partnya itu benar-benar gampang sih, gampang banget, gak usah susah-susah nyari. Bisa pakai Honda ya? Bener, bisa Mantap pakai guys. spare part Honda, dan harganya kalau spare part Honda itu kan lebih murah kan, Lebih murah dan lebih banyak lagi, banyak banget kayak spare part Tiger, spare part Mega Pro itu benar-benar banyak banget tersebar di pasaran. Jadi gak usah takut lah kalau misalnya servis terus. Gak usah khawatir Ya, pokoknya. gak usah takut, gak usah takut gak ada spare partnya mahal, nyarinya susah, enggak. Terus dari sisi VR pun juga banyak sih dealer-dealer yang udah nyetok spare part. Nyetok spare partnya, dan kalau emang susah dicari, kita bisa beli aja di online. Di online tuh bener-bener banyak banget, kayak misalnya lu buka di toko hijau, toko oranye, lu bisa cari aja VR apa, VR 200. Contoh misalnya VR 200 Cross X yang seri S. Ini bener-bener langsung berderet banget, banyak, lu mau nyari apa aja itu udah ada dari toko-toko online itu. Iya. Nah, sama satu lagi yang apa? Yang sangat menarik untuk dibahas nih. Apakah motor ini worth it untuk dibeli dengan harga yang bisa kita sebut? Coba dijelaskan ya. Jadi waktu terakhir kali saya membeli motor ini, ya dapatnya itu dari kisaran harga di bawah 30 jutaan. Itu sangat benar-benar murah banget buat motor trail. Spesifiknya berapa? 28 atau 29 juta. 29 juta guys. Seri 20 jutaan lah. ES yang ini. Itu dalam range harga yang sangat murah, itu yang di bawah 30 juta, lu dapat motor 200 cc dengan fitur-fitur seperti ini. Nah, itu yang gue sukain dari motor ini. Dan coba deh kalian bayangin, kalau misalkan di kompetitornya ya, di produk lain, harga 30 juta ke atas mungkin sekarang udah kepala 32 36 ya kalau rival-rivalnya ya. Itu kalian cuma dapat di 150 cc, sedangkan dengan harga 20 jutaan kalian dapat trail yang ini proper banget, speknya udah mumpuni parah, dan juga udah 200 cc sih. Jadi lo beli gak usah diapa-apain lagi, udah siap buat rabas, bener banget. Udah siap masuk jalur. Itu sangat recommended banget, salah satu yang recommended itu ini. Makanya itu juga pertama kali gua si Rian ini kan ngambil VR kan, gua ngeliat kan fotonya kan. Selanjutnya yang sebelum di hitam, wah gua suka banget. Alhamdulillah ya, sampainya kita baru sekarang ya ketemu ya. Baru bisa berkesempatan hari ini untuk nge-review motor ini. Betul. Ya. Kalau misalkan dari kalian nih, ada yang nanya ya, untuk dari VR sendiri ada pilihan-pilihan motor apa aja ya di VR ya? Ada pilihan apa aja? Mungkin Rian bisa jelasin. Jadi kalau misalnya Anda berminat untuk membeli sepeda motor VR ini, banyak banget pilihan-pilihan yang sekarang tersedia di dealer-dealer VR yang sekarang notabene cukup mudah ditemukan, baik di daerah Jakarta Selatan tuh bener-bener di dekat banyak rumah gua juga ada di Depok guys. Parah. Tapi ya mungkin image orang kalau VR itu kayak motor roda 3 sepeda gitu ya. Benar. Padahal nggak semuanya kayak gitu guys. Iya. Coba bisa ceritain nggak yang waktu pas nyervis ketemunya motor roda 3 semua, itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi banyak banget dealer-dealer VR yang tersebar di Jakarta Selatan, seperti daerah Paupangan, daerah Rempola, dekat Lebak Bulus itu ada juga yang bengkel VR gede, atau mungkin di lokasi Jakarta dealer Suzuki juga mungkin support yang megang motor VR itu sendiri. Nah, tapi untuk seri VR yang sekarang terjual itu, yang di dealernya itu, mungkin yang saya tahu itu hanya VR 150, VR 200 GT, sama VR 250 yang ES dan SF segala macam itu masih banyak tersedia, ya. Betul.
Tapi untuk yang ini itu udah karena emang udah discontinue, udah agak diproduksi lagi dan tahun terakhir 2019 itu banyak banget di pasar jual beli barang bekas motor itu banyak banget motor-motor yang model-model seperti 200 AS ini itu bener-bener tersebar luas dengan harga yang bener-bener miring banget. Itu guys, yang salah satu spesialnya ya dari motor ini, selain performa tadi udah kita sebutin, keunggulan, yaitu dari price-nya, dari harganya. Dengan harga 20 jutaan kalian tuh bisa dapat 200 cc, dan kalau misalkan dilihat ya, bodinya tuh juga kalau misalkan kita sebut deh KLX 150, itu juga lebih gede ya cc-nya, lebih keker ya. Mungkin dari kubikasi mesinnya kali ya, lebih besar jadi Ya, itu kelihatan ya. lebih keker. Itu sebut banget sih Pak. Iya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin durability nih, menurut lu gimana Yan? Si VR ini, durability. Ya gue mungkin nggak bisa ngomong banyak banget sih, soalnya gue juga baru pakai motornya sekitar 1 tahunan. Tapi selama 1 tahun ini gue bener-bener belum mendapatkan kendala-kendala yang serius seperti kayak kapas kopling habis, atau tali kopling habis, atau rantai ketengnya kendor. Yang katanya lu pernah coba di Hambalang langsung ya? Betul. Banyak banget motor yang udah, ini bener-bener udah banyak banget yang pakai bagi anak-anak komunitas trail, dan banyak banget yang udah ngetes di berbagai macam jalur, dan mereka semua udah ngomong sendiri bagaimana kekuatan jati VR ini sendiri, seperti dari kekuatan kampas koplingnya, tali koplingnya, terus rantai tensionernya, gearnya, rantainya, dan segala macam. Itu bener-bener gak usah ditanyakan lagi, gak usah diragukan lagi. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir, langsung sikat aja. VR ini sangat recommended. Kalau misalkan kalian masih pengen, ini kan bisa dibilang yang 200 ya, jadi ya tipe tengah-tengah lah ya, 200 Iya, ya. Kalau kalian masih ragu untuk ambil yang varian 200 cc-nya, masih ada pilihan yang lain, 150 cc dan 110 cc. Yang bener-bener gak usah diragukan lagi, tenaganya udah bener-bener jos pokoknya. 20 horsepower dengan kondisi keadaan standar itu gila banget sih, parah. Dan yang bikin emes lagi tuh produk Indonesia gitu loh, Iya. lokal. Produk lokal. Kan kita harus support produk lokal kan, Bay. Itu pokoknya tuh siap bersaing lah. Iya, dengan produk siap bersaing lain. dengan produk-produk lain, dan nggak bisa diremehkan juga sih dibanding Benar. produk-produk Jepangan. Tuh. Orang harga segitu udah upside down ya nggak? Iya, udah upside down, belakang udah bisa di adjustable, depan belakang. Mungkin di motor lain, ya mungkin kalau kita sebut ini ya brand ya, Honda yang baru upside down ya. Iya. Kalau misalkan Kawasaki, kalau yang KLX lama sih belum ya. Mungkin kalau KLX yang sekarang udah kali ya. Udah. Betul. Cuman kan kalau yang satu lagi tuh WR155 dia belum. Jadi terlihat semakin keker gitu dengan upside down ini kalau lihat dari depan. Secara tampilan sih gue suka banget, parah. Oke guys, sekian review dari kita berdua ya tentang VR Cross 200 ini ES. Bagi kalian yang kurang ini bisa tanyakan di kolom komentar. Ada yang kurang jelas kita ngejelasinnya ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, sekian dari kami. See you next time. Bagi kalian yang penasaran sama suara knalpotnya, knalpot standar dari VR itu sendiri bisa langsung dengar sendiri. Ya, mulai. Standarnya sangar banget ya. Gahar banget suaranya. Ini suara mesin dari motor VR itu sendiri. Gua gak tahu suara gua kedengeran apa enggak, tapi ini gila, kenceng banget suara knalpot standarnya. Parah. Ya. Nih, kita coba lagi sekali. Behind the scene anjay. Ini yang kamerain gue dari tadi berdua sama Rian, brother gue juga ini. Raihan. Coba Han, bawa Han. Widih. Mantap. Kameramen mau nyoba. Gas. Anjay. Gas terus, gas terus, gas terus. Mantap.
kagak mati. Ali Topan.